Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witaningsi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ahmad Habib Soleh. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT SD Negeri 167 Gresik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi bersama beliau. Selamat pagi Pak Habib. Selamat pagi Bu Wita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Habib? Alhamdulillah sehat selalu. Kalau Bu Wita bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak. Bagaimana Pak Habib? Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan melakukan observasi di kelasnya Pak Habib ya. Namun sebelum itu saya ingin mengobrol dulu sebentar dengan Pak Habib. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Pak Habib dan ingin berbagi praktik baik selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Pak. Baik Bu, dengan senang hati saya bisa berbagi praktek baik bersama Bu Wita, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti dapat memotivasi saya untuk lebih meningkatkan kompetensi saya. Ya, amin. Baik Pak Habib, kalau boleh tahu, ketika nanti melakukan observasi itu materi yang akan disajikan itu apa? Ya, nanti saya akan menyampaikan materi tentang rantai makanan. Ya. Untuk rantai makanan, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Habib capai apa? Oke, tujuan pembelajaran yang nanti saya sampaikan yang pertama, melalui video anak-anak memahami tentang rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mampu peran makhluk hidup di rantai makanan. Yang ketiga, melalui LKPD nanti anak-anak bisa membuat diorama rantai makanan. Dan yang keempat, melalui diorama anak-anak bisa memahami tentang jari-jari rantai makanan. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan Pak Habib terapkan nanti seperti apa? Ya, langkah-langkah yang saya terapkan nanti, yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran yang boleh. Yang kedua, membuat media sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga dan yang terakhir, tidak lupa mengevaluasi pembelajaran yang telah selesai nanti. Oke, sangat menarik sekali Pak yang materi yang akan disampaikan dengan langkah-langkah yang sedemikian rupa. Nah, kira-kira nih pembelajaran kan belum dilakukan. Ya. Kira-kira masalah apa yang akan timbul nanti ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan? Mungkin kurangnya konsentrasi Bu ya. Anak-anak kurang fokus disebabkan adanya interaksi antara murid dengan murid di saat proses pembelajaran. Ya, masalahnya kurang konsentrasi. Iya, Nah, betul. untuk meminimalisir permasalahan itu apa yang akan Pak Habib lakukan? Mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk ice breaking Bu ya. Ice breaking supaya anak fokus dan siap untuk memulai pembelajaran. Ya, bagus sekali ya Pak strateginya. Semoga observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang setelah pembelajaran nanti berlangsung, tanggung jawab seperti apa yang akan Pak Habib lakukan supaya pembelajaran ini itu bisa bermanfaat bagi anak-anak? Setelah pembelajaran itu nanti, tanggung jawab yang akan saya terapkan adalah sebagai guru harus belajar ya, mencari berbagai sumber strategi media baik di internet maupun yang lainnya supaya lebih kreatif, inovatif, supaya murid-murid saya nanti lebih fokus, tertarik mengikuti proses pembelajaran yang akan datang. Ya, keren sekali ya Pak. Memang kalau kita ingin maju, ingin berkembang, pastinya memerlukan usaha, keyakinan, dan komitmen yang kuat. Ya, terima kasih Pak Habib. Mudah-mudahan percakapan observasi ini bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, semoga di pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan. Mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Asia. Baik, siapa yang hari ini tidak masuk ya? Hari ini masuk semuanya, bagus. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali anak-anak. Semangat, mari kita SBI terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, kalau siap belajar, Pak Habib punya 3 pertanyaan teman. Yang pertama, apakah manusia membutuhkan makanan? Apakah yang kedua, pertanyaan kedua, apakah hewan juga membutuhkan makanan? Itu juga. Yang ketiga, kenapa makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Untuk bertahan hidup. Iya, betul sekali bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan supaya mendapatkan energi, supaya tidak mati. Gitu ya. Di dalam makhluk hidup makan itu ada proses yang namanya makan dan ada yang dimakan. Ya. Untuk materi hari ini, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak-anak akan mengerti yang namanya rantai makanan dengan baik. Yang kedua, materi ini anak-anak mampu menentukan peran makhluk hidup suatu rantai makanan dengan baik. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita melalui LKPD nanti anak-anak akan membuat diorama tentang rantai makanan. Dan yang keempat, melalui LKPD nanti anak-anak membuat diorama tentang jari-jari makanan dengan baik. Sebelum menginjak materi selanjutnya, mari kita membuat kesepakatan pembelajaran supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Paling punya sekitar 1 anak, silakan membuat kesepakatan dengan masing-masing, terserah apa. Kalau sudah nanti ditempelkan di papan sini. Itu akan isinya.
sudah langsung ditempel di atas. Nah, silakan. Sudah ya? Baik, saya coba baca 3 saja kesepakatan dari anak. Yang pertama, saya pilih yang ini ada yang membuat kesepakatan bertanggung jawab. Bagus sekali. Ada yang menulis tidak boleh mengganggu temannya sedang belajar. Oke. Yang ketiga, wajib menjaga kebersihan kelas di saat pembelajaran di lingkungannya. Oke, bagus. Baik, kita rayakan kesepakatan pembelajaran kita dengan tepuk semangat. Semangat sekali. Baik, silakan lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Mari mengunyah dan cari makanan. Hai, aku Widi, seekor kemiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sang makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Hari ini kita belajar tentang ekosistem dan komponenannya. Ada rantai makanan, ada jari-jari makanan, ada tadi produsen, ada konsumen, dan ada dekomposen. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ini ada rumput, ada tata tumbuhan, ada ular, terus ada lalat. Yang gambar kedua ada wortel. Wortel akan dimakan oleh kelinci. Kelinci akan dimakan oleh ular. Karena ular termasuk binatang yang memakan hewan atau jatil. Terus ketika ini akan ada gambar banteng. Nah, semua makhluk hidup anak-anak memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada sekitar di makhluk itu sendiri. Kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dinamakan komponen. Komponennya salah satu yaitu ekosistem. Nah, ekosistem adalah timbal balik, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya di lingkungannya. Ekosistem anak-anak dibedakan menjadi dua. Ada ekosistem darat dan juga ada ekosistem air. Ekosistem memiliki dua komponen, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau biotik contohnya adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah tumbuhan, cahaya, matahari, suhu. Dalam suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup yang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap makhluk hidup membutuhkan kebutuhan dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti tadi kelinci butuhnya makanan yang namanya
wortel. Ular butuh makan, yakni makan dengan makanannya adalah kelinci. Baik, dari materi tadi apakah ada yang dipertanyakan? Tidak? Serius? Ya. Adanya plankton yang kecil sama plankton yang panjang. Ah iya, bagus sekali. Sekarang adalah angka misteri. Pak Wi punya box misteri. Satu anak silakan mengambil satu angka. Mulai dari Diego. Silakan. Raffi. Ambil satu, tidak boleh melihat. Tidak boleh melihat. Oke, lanjut. Lanjut, Gilang, Excel. Baik, setiap anak akan mendapatkan angka, betul ya? Silakan berkumpul sesuai dengan angkanya masing-masing. Angka 1 bisa di sini, angka 2 bisa di sini, dan angka 3 bisa di sini. Langsung duduk di sebelah sini. Silakan di depan satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 3 silakan. Ya, mulai sini. Silakan ambil salah satu kuponnya. Silakan dibuka. Sini dulu, dibuka. Jackpotnya dibuka. Sawah, baik, sawah. Sawah. Ada hutan. Laut. Oke. Di LKPD itu anak-anak ada tugas yang harus diselesaikan, akan membuat diorama dan rantai makanannya. Gitu nggih, dibaca, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang harus disiapkan perlengkapannya nanti dibaca di belakang. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Apa?
Sedangkan kelompok 1 dan 3 silakan menyimak hasil diskusi kelompok 3. Yang lainnya, kelompok yang lainnya harap memperhatikan. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada produsen adalah tumbuhan yang melahirkan untuk dirinya sendiri dan lalu dimakan oleh ikan. Ikan adalah konsumen satu dan dimakan lagi oleh ikan yang sedang. Ikan sedang merupakan konsumen dua yang dimakan oleh ikan yang besar. Ikan hiu termasuk konsumen tiga yaitu predator. Saat ikan hiu mati akan terburai dengan bakteri. Demikian hasil presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin ada yang dipertanyakan dari kelompok 1 atau kelompok 3 memberikan pertanyaan atau menanggapi saran, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan yang mencari makan untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Juan? Sudah? Dan lagi kelompok 1. Apa konsumen itu? Iya. Apa konsumen itu? Konsumen adalah yang memakan produsen. Produsen. Bagaimana, Alfa? Sudah? Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan diberi taruh di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ada kelompok yang mau presentasi. Ya, silakan kelompok 1. Demikian dari hasil kelompok 1. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1 sudah berpresentasi. Apakah ada kelompok 2 dan 3 memberikan saran, masukan, atau bahkan bertanya? Oke, kelompok 2. Apa yang dimaksud penguraian? Apa yang dimaksud penguraian? Virus. Oke, bagaimana Zidan? Kelompok 2, 3. Ada yang bertanya? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, dari presentasi
darat saja, ada yang air, jadi berupa air laut. Hasil presentasi tadi saya lihat yang paling bagus diraih oleh kelompok 2. Kelompok 2 perwakilan saya kasih reward. Kelompok 2 silakan ke depan. Jana mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Evaluasi ini nanti anak-anak ada tantangannya. Di depan sini ada jejak kaki yang harus anak-anak sesuaikan. Kalau sesuai nanti silakan satu anak mengambil lembar evaluasinya. Saya mulai dari kelompok 2. Silakan satu anak satu dulu. Kalau sudah silakan ke depan. Berdirian. Yang salah nanti ke belakang lagi. Silakan dilihat, sesuaikan. Sini, mulai dari sini. Nanti belakangnya silakan, belakangnya. Ayo kelompok 2, belakangnya. Ayo silakan. Sampingnya, oke sampingnya. Yes. Iya. Oke. Iya, silakan diambil lembar evaluasi. Baik anak-anak, itu adalah lembar evaluasi. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Baik, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Evaluasinya silakan dikumpulkan. Terus. Sudah, silakan dikumpulkan. Sudah? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Ya. Oke, saya lihat soal evaluasi pembelajarannya sudah memahaminya. Baik, kita simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari. Yang pertama ada yang namanya transfer energi. Apa itu? Yakni energi dari matahari sebagai produsen untuk berfotosintesis. Yang kedua ada kriteria organisme.
organisme adalah setiap organisme bergantung pada yang lainnya. Yang ketiga ada namanya decomposition, yakni makhluk hidup yang sudah paling puncaknya ketika mati menjadi bakteri, yakni decomposition. Ada rantai yang seimbang, artinya apa? Ketika ada makhluk hidup dimakan sampai mati, maka dinamakan adalah rantai yang seimbang. Kita refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Rantai makanan, konsumen, ada produsen, ada penguraian. Pada proses manakah yang menurut anak-anak paling disukai? Proses pembelajaran apa yang paling anak sukai pada pagi hari ini? Pembuatan apa? Komposer dan namanya diorama ya. Suka ya? Ada yang lain? Suka apa? Apa? Baik. Adakah yang bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Informasi untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak silakan dibaca pada halaman 22 tentang adaptasi makhluk hidup di lingkungannya ya. Dibuka, dipelajari rumah pada halaman 22. Sekian dari Pak Habib, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witaningsi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ahmad Habib Soleh. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT SD Negeri 167 Gresik. Dan Ibu Puput Widowati selaku pengajar praktik kelas 205A Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gresik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bapak Habib Soleh. Kita mulai nih Pak Habib. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya Pak Habib setelah melaksanakan pembelajaran tadi dan setelah saya observasi tadi? Alhamdulillah Bu Ida, setelah melaksanakan proses pembelajaran yang sudah diobservasi Bu Ida, perasaan saya sangat baik sekali. Pak Habib keren sekali tadi setelah saya amati Pak Habib di kelas. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tadi itu sudah sangat baik, sudah berjalan dengan lancar. Nah, menurut Pak Habib, setelah melaksanakan pembelajaran tadi, apakah ada kendala yang dihadapi Pak Habib? Iya, betul sekali Bu. Tadi saya melaksanakan proses pembelajaran yang menurut saya itu tentang alokasi waktu di modul. Yang seharusnya modul itu ada 2 JP, akan tetapi setelah proses pembelajaran itu melebihi seperti itu. Meskipun ada beberapa kendala Pak Habib, tapi itu sangat wajar. Nah, secara keseluruhan
pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Habib tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang dilakukan Pak Habib untuk mengatasi kendala-kendala tadi itu seperti apa? Baik. Untuk kendala mungkin saya akan lebih semangat lagi dalam mengelola waktu di saat proses pembelajaran, strategi pembelajaran, serta memotivasi murid supaya mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali ya rencananya Pak Habib untuk memicu semangat murid-muridnya supaya lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi dan inovatif. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi nih Pak. Amin. Nah, untuk rencananya Pak Habib tadi seperti mengelola waktu, kemudian memilih atau mengatur strategi pembelajaran agar murid-muridnya itu lebih fokus. Nah, tanggung jawab yang Pak Habib lakukan untuk rencana tadi ke depannya itu seperti apa? Oke, baik Bu. Tanggung jawab saya ke depan adalah saya lebih berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kompetensi supaya saya bisa lebih kreatif, inovatif untuk murid-murid. Saya juga lebih semangat dalam proses pembelajaran, mengembangkan potensi sesuai kebutuhan murid saya. Nah, tadi kan sudah saya observasi di dalam kelas nih Pak Habib. Perasaan Pak Habib setelah saya observasi itu seperti apa? Perasaan yang jelas deg-degan Bu ya. Biasanya saya ngajar tanpa ada orang lain, hanya saya dengan murid yang selalu berinteraksi. Kebetulan ada Bu Wita mengobservasi saya, jadi saya terasa deg-degan, agak grogi. Ya, gitu, ya. Setelah pembelajaran yang telah Pak Habib lakukan tadi, apa yang Pak Habib temukan dari keseluruhan dari pembelajaran tadi? Oke, setelah pembelajaran tadi Bu, saya menjadi yakin bahwa menjadi seorang guru bila dikaitkan dengan kemampuan murid, guru harus mempunyai kompetensi di abad 21 jika sekarang ada namanya digitalisasi. Jika guru mampu kemampuannya di abad 21 dan digitalisasi, maka guru tersebut akan mampu inovatif, kreatif untuk kebutuhan murid yang akan datang. Keren sekali nih Pak. Dan alhamdulillah Pak Habib, proses observasi saya bersama Pak Habib telah selesai dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dari hasil observasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Gitu ya Pak? Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Habib. Sama-sama minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.